Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker, dalam channel YouTube Belajar Bersama Kefarmasian. Pada pagi hari ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai obat bentuk sediaan cair atau yang sering kita kenal dengan mata kuliah liquida. Mari kita mulai. Obat bentuk sediaan cair dapat diberikan untuk obat luar, obat suntik, obat minum, dan obat tetes. Obat luar sendiri ada berupa solusio, mikstura, mikstura agitanda, suspensi, emulsi, dan aerosol. Konsentrasi obat atau zat berkhasiat yang dilarutkan sangat penting karena dapat menentukan intensitas kerja dari obat tersebut. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat merusak kulit atau mukosa. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam persen. Obat suntik sendiri ada berbagai macam, seperti obat suntik IV atau intravaskuler berupa larutan dalam air kecuali fat emulsion. Obat suntik subkutan berupa larutan dalam air. Sedangkan obat suntik intramuskular berupa larutan dalam air ataupun dalam minyak juga dapat berupa suspensi. Obat minum menentukan signatura atau aturan pakai yang tepat pada resep membutuhkan perhitungan yang lebih banyak bagi dokter. Karena obat minum tidak berupa sistem unidose seperti halnya tablet atau kapsul. Jadi nanti kita akan bahas sendiri bagaimana cara penulisan resep obat cairan untuk obat minum. Obat minum dapat berupa solusio, mikstura, dan eliksir, suspensi, emulsi, saturasio, atau sirupus. Dan yang terakhir, obat tetes. Obat tetes dapat diberikan untuk obat minum atau obat luar. Pemakaiannya menggunakan alat penetes. Obat tetes sebagai obat dalam tidak dianjurkan bila ada komponen yang mempunyai batas terapi yang sempit, karena kesalahan meneteskan obat oleh penderita mungkin akan sangat berbahaya. Dalam hal ini, sebaiknya obat diberikan berupa larutan, diencerkan dengan air yang dapat diminum oleh penderita dengan sendok, sehingga kesalahan takaran minimum jadi lebih kecil dibandingkan dan bentuk butenya. Obat tetes untuk pemakaian serupa berupa bute ophthalmica atau tetes mata, bute nasales atau tetes hidung, dan bute auricularis atau tetes telinga. Obat tetes umumnya berupa larutan. Kita masuk pada bentuk sediaan cair yang pertama, yaitu solusio atau kita sering kenal dengan nama larutan. Solusio atau larutan merupakan suatu proses yang membentuk sistem yang homogen dan termostabil. Dalam solusio atau larutan sendiri ada dua komponen, yaitu solvendrum atau solut, yaitu adalah bahan padat atau gas yang terlarut. Komponen berikutnya adalah solvens atau cairan, biasanya air, kecuali dinyatakan lain, ini adalah pelarutnya. Air yang digunakan dalam pembuatan obat adalah aqua destillata atau air suling. Cairan lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah alkohol atau spiritus, ether, oleum, gliserin, dan parafin liquidum. Zat X dalam air disebut solusio X aquosa atau cukup ditulis solusio X saja. Contohnya solusio asidi borici. Zat X yang dilarutkan dalam alkohol atau spiritus disebut
solusio ex spiritosa. Contohnya solusio iodii spiritosa, solusio camphora spiritosa. Berikutnya, zat X yang dilarutkan dalam ether disebut solusio ex ethereum. Contohnya solusio camphora ethereum. Zat X yang larut dalam minyak atau oleum disebut solusio ex oleosa. Contoh solusio camphora oleosa. Daya larut suatu solut dalam suatu solvens itu tergantung pada yang pertama, zat yang dilarutkan atau solut itu sendiri, kemudian bahan pelarut yang digunakan atau solvens. Berikutnya adalah perbandingan antara solut dan solvent. Daya larut maksimal dari suatu zat padat dalam suatu zat cair dinyatakan dalam buku-buku resmi seperti Farmakope Indonesia atau Martindale atau US Farmakope. Contohnya, daya larut zat X dalam air adalah 1:10. Artinya 1 gram zat X larut dalam 10 mili air. Itu sudah merupakan larutan yang jenuh. Jadi kalau kita tambahkan solutnya lagi, tidak mungkin terlarut sempurna. Kemudian suhu. Umumnya meningkatkan suhu akan menambah kecepatan daya larut, kecuali untuk beberapa garam kalsium. Larutan ya, suatu solusio harus berupa larutan jernih, bila perlu dijernihkan dengan penyaringan. Biasanya kita cukup menggunakan kertas saring saja. Larutan-larutan tertentu harus disimpan dalam botol berwarna coklat untuk menghindari kerusakan obat karena cahaya. Contohnya pada solusio adrenalini HCl, larutan yang mengandung yodium dan kalium yodii, larutan yang mengandung garam argentum, contohnya solusio nitratis argenti. Tapi sebaliknya, ada pula larutan yang harus disimpan dalam botol yang berwarna putih. Contohnya, larutan yang mengandung garam Fe, karena cahaya dapat menghambat oksidasi fero menjadi feri. Absorpsi ferum dalam tubuh adalah dalam bentuk fero bervalensi 2. Penyerapan obat dalam saluran pencernaan paling cepat bila diberikan dalam bentuk larutan air. Dengan demikian, solusio adalah bentuk yang paling baik yang memungkinkan suatu obat cepat diabsorpsi, atau dengan kata lain memberikan onset of action yang paling cepat. Dan karena absorpsi yang hampir sempurna, bioavailabilitas larutan adalah tinggi. Selain dari larutan dalam air, juga ada larutan dalam cairan lain yang mudah mencampur dalam cairan biologis. Obat umumnya lebih cepat diabsorpsi daripada bentuk sediaan padat. Kadangkala obat dalam larutan terpresipitasi bila tercampur dengan cairan lambung. Tetapi karena presipitasinya itu sangat halus, maka umumnya mudah larut kembali. Bila cairan pelarutnya berupa minyak yang tidak dapat tercampur dengan air, melepasnya obat dari fase minyak ke fase cairan biologis akan merupakan faktor penghambat dalam proses penyerapan. Oleh karena itu, obat larutan dalam minyak konsepnya lebih lambat dibandingkan obat yang larut dalam air. Beberapa faktor lain yang menjadi penghambat pemberian komposisi obat dalam bentuk solusio adalah yang pertama, stabilitas larutan, contohnya vitamin C. Kemudian rasa obat yang tidak enak, contohnya garam fero yang rasanya seperti logam. Kemudian
kerepotan penderita. Misalnya karena larutan ini dalam botol, tidak mudah dibawa kemana-mana seperti tablet, tidak bisa dikantongi. Kemudian harus menyediakan sendok. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi, karena obat dalam bentuk larutan biasanya lebih mahal daripada bentuk tablet, kapsul, ataupun buyar. Berikut adalah contoh resep larutan obat luar. Ini ditulis R kali permanganas 5 aqua et 100 SUE atau Signa Usus Externum, atau dapat ditulis karena ini merupakan larutan standar, solusio kali permanganas 5% 100 ml. SUE signanya sama. Catatan, kali permanganas hanya dipakai sebagai obat luar, khasiatnya sebagai antiseptik. Larutan 5% ya, intinya 5 gram dalam 100 ml. Dapat digunakan untuk membersihkan daerah sekeliling luka. Contoh lain dari resep larutan obat luar yaitu R yodi 2 natrium yodid 2,5 spiritus 50% at 100 ml. Signa SUE atau ini disebut yodium tinctur. Resep di atas berupa resep standar yang mengandung 2% yodium, jadi dapat dituliskan sebagai berikut. R sol yodispir 100 ml Signa Usus Externum. Sebagai catatan, adanya natrium yodii dalam larutan yodium membentuk senyawa kompleks natrium yodii yodium yang stabil. Nama tinctur di sini sebetulnya salah pakai karena sediaannya adalah berupa solusio murni, bukan preparat galenik. Khasiatnya adalah sebagai bakterisida kuat. Kemudian perhatian, jangan disimpan terlalu lama karena penguapan alkohol akan meningkatkan konsentrasi yodium dan juga ada kemungkinan pembentukan asam dari yodium. Resep sebaiknya dimintakan recenter paratus atau extempore apparatur, artinya selalu dibuat baru tadi karena tidak bisa disimpan terlalu lama. Kemudian konsentrasi lebih dari 2% tidak akan menambah efek bakterisida, tetapi hanya akan menambah iritasi pada kulit. Nah, berikut ini adalah contoh menulis resep larutan obat untuk diminum atau obat dalam. R askal 10 natrium bromidi 5 aqua des at 300 ml. Catatan, askal merupakan garam kalsium dari asetosal. Keuntungan dari askal sendiri adalah efek iritasi lambungnya lebih rendah dibandingkan asetosal. Kemudian mudah larut dalam air. Asetosal tidak mudah larut dalam air ya. Kemudian absorpsi lebih cepat dari asetosal, jadi onset of action-nya juga akan lebih cepat dari asetosal. Sinonim dari resep ini adalah asetosal solubile sebagai analgetik ya, untuk mengurangi nyeri, dan sebagai antipiretik untuk menurunkan demam. Dosisnya adalah 0,3 sampai 0,6 gram sekali minum, atau kalau digunakan PRN jika perlu saja 1 gram sekali minum. Apabila digunakan sebagai anti rematik akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi, yaitu dosisnya 4 gram sehari dibagi 3 sampai 4 kali pemberian. Untuk edukasi ke pasien, semua preparat salisilat ini diberikan setelah makan atau PC ya, karena preparat salisilat dapat mengakibatkan iritasi pada lambung.
Askal dapat dibuat ekstempora dengan mereaksikan asetosal dengan kalsium karbonat. Penggunaan sebagai analgetik atau antipiretik pada resep di atas, yaitu 1 kali minumnya adalah 15 mili atau setara dengan 500 mg askal. Untuk 1 harinya adalah 3 kali 15 mili. Penggunaan sebagai anti rematik dengan dosis 2 kali lipat dari dosis analgetiknya. Contoh lain dari obat larutan untuk obat dalam: R resipe, sucus liquorice 5, amoni kloridi 3, sol amon spir anis 3, aqua destilata at 150 ml dengan signanya S3DDC1. Resep di atas merupakan resep standar ya. Teman-teman pasti sudah kenal ini, adalah Posio nigra contratusim 100 ml atau kita kenal dengan OBH, obat batuk hitam. Ya, sinonim dari Posio nigra contratusim adalah obat batuk hitam. Ya. Khasiat dari bahan-bahan itu sendiri, sucus liquorice, amon kloridi, dan spiritus amon anis digunakan sebagai ekspektoran untuk batuk yang produktif. Sol amoni spir anis sering kita kenal dengan SASA atau SPAA, spir amon anis. Bentuk lain dari larutan yang akan kita bahas pada kali ini adalah mikstura dan eliksir. Pengertian mikstura sendiri adalah campuran homogen dari cairan dengan cairan. Tetapi pengertian mikstura ini seringkali tidak tegas karena campuran cairan dengan ekstrak juga disebut mikstura. Campuran beberapa cairan yang di dalamnya terlarut beberapa bahan padat juga dinamakan mikstura. Contoh sinonim dari solusio karkot ialah mikstura brometorum. Syarat dari mikstura dan eliksir harus homogen, tidak boleh ada endapan, cairan yang satu dengan yang lain tercampur secara molekuler. Mikstura sederhana berupa campuran cairan antara lain campuran asam HCl dengan air atau acidum hidrochloricum dilutum dengan konsentrasi 0,4 normal HCl. Kemudian campuran alkohol dengan air, ini ada beberapa konsentrasi. Spiritus dilute mengandung 70% etil alkohol atau etanol dan 30% air. Spiritus fortiori mengandung 95-96% etil alkohol atau etanol dan 4-5%-nya air. Ini yang sering kita kenal dengan alkohol absolut. Kemudian spiritus metilatus atau spiritus denaturatus atau sering kita kenal dengan spiritus bakar. Ya. Mengandung di samping etil alkohol juga mengandung metil alkohol atau metanol, piridin, petroleum destilat, anilin biru, dan metil violet. Yang terakhir ini adalah pewarnanya, jadi spiritus bakar diberi warna biru dan violet. Catatan, persentase alkohol ialah persentase volume per volume. Berikut ini adalah contoh menulis resep mikstur untuk obat luar. Komponennya adalah metilis salisilas 60, oleum kayu putih 20, infus iosciami oleus 20, chloroform 20, signanya et usus externum atau untuk pemakaian luar. Nama lainnya adalah minyak gandapura.
Minyak gandapura ini mempunyai khasiat untuk menghilangkan nyeri pada otot dan kondisi rematik. Dapat berpenetrasi melalui kulit atau rubefasien dengan memberikan efek hiperemia secara lokal. Metil salisilas, ester dari salisil, ini digunakan hanya untuk obat luar saja, tidak bisa diminum ya, karena toksik sekali pada hepatotoksik. Dapat penetrasi melalui kulit, mengurangi rasa nyeri pada lumbago, skiatika, dan kondisi rematik. Sedangkan oleum kayu putih merupakan minyak atsiri, digosokkan pada kulit dan dapat memberikan efek hiperemia lokal. Kemudian infusum hyoscyamine oleosum sebagai vehikulum dan chloroform ini untuk memudahkan penetrasi metilis salisilas. Nah, berikut adalah contoh mikstur yang untuk obat minum ya. Ini ada Soamun Spir Anis ya, kita kenal sebelumnya, nama pendeknya adalah Sasa. Sirupus simplex 10, Oleum Menthei Viperatum, GTT1, Aqua Destillata Ad 100 ml dengan signa S4-6 DD 1 JTH atau sendok teh. Sinonim resep di atas adalah Posio alba atau obat batuk putih. Khasiatnya sebagai ekspektoran, khususnya diperuntukkan untuk anak-anak. Sasa untuk ekspektoran anak itu 1-2%. Sirupus simplex ini sebagai pemanis, korigen rasa. Oleum mentha piperita adalah korigen rasa juga, tapi juga memberikan anestesi lemah pada tenggorokan sehingga mengurangi rasa gatal yang merangsang batuk. Berikutnya eliksir. Eliksir adalah larutan obat dalam air yang mengandung sekitar 20% gula dan sampai 8% alkohol. Pembuatan eliksir sama dengan pembuatan solusio atau mikstura untuk obat minum, tetapi kandungan alkoholnya cukup tinggi. Jadi eliksir ini dihindari penggunaannya untuk pasien anak-anak. Berikut contoh obat batuk eliksir yang cukup terkenal: Benadryl, Resipe, difenhidramin 250 mg, amonii klorid 2,5, natrium sitrat 1, mentol 20 mg, alkohol 5%, aqua ad 100 ml, signa loco Benadryl cough medicine. Catatan, khasiat dari Benadryl cough medicine sendiri untuk batuk karena flu dan alergi. Kandungan-kandungan diantaranya dan kegunaannya: difenhidramin sebagai antihistamin, amonii klorid sebagai ekspektoran, natrium sitras sebagai adjuvan dan anti-clotting. Mentol sendiri merupakan adjuvan untuk ekspektoran dan antitusif. Kemudian yang terakhir adalah alkohol untuk melarutkan mentol. Baik, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Masih ada beberapa bentuk larutan lain yang akan kita bahas minggu depan. Terima kasih atas segala waktunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.